Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahrul Rifki. Kali ini saya mau membahas tentang Q&A bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Yang pertama, jelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan dan berikan contoh minimal 3. Untuk faktornya ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama, kurangnya pemahaman penulis mengenai ejaan yang benar. Kedua, agar dapat menarik perhatian. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu strategi marketing untuk mendapatkan perhatian masyarakat luas. Ketiga, tidak mengetahui makna sebenarnya. Untuk contohnya, yang pertama ada nomor, seharusnya nomor. Kedua ada coupling atau kafling, seharusnya kafling. Yang ketiga ada plat, seharusnya plat. Lanjut ke soal nomor 2. 2. Menjelaskan langkah, membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Jawabannya, kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Lanjut ke nomor 3, perbedaan biografi dan bibliografi. Untuk biografi adalah kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Selain itu, bibliografi atau daftar pustaka juga dapat dibilang sebagai daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah kerangan yang telah dikerap. Selanjutnya nomor ini ada contoh biografi, bisa dibaca itu contoh biografi pemain sepak bola internasional sudah terkenal yakni Maradona. Sedangkan saya juga memberikan contoh bibliografi dari sumber referensi buku, majalah, surat kabar. Itu sudah urut ke bawah. Lanjut saja ke soal nomor 4. Perbedaan makna kata jam dan pukul. Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan dengan contohnya. Jawabannya, kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Sedangkan kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Dengan demikian, jika maksud yang ingin diungkapkan adalah waktu atau saat, kata yang dapat digunakan adalah pukul. Contohnya, upacara bendera akan dimulai pukul 7 pagi. Contoh kedua, setiap pukul 17.00, Superman mengaji di rumah. Lanjut ke soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa itu merupakan susunan atau kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma dengan 5 contoh kesalahan dan pembenarannya. Ini pembenarannya, contohnya itu ada seperti yang di layar. Ya, aku paham dengan keadaanmu. Dan juga ada sehubungan dengan itu, aku ingin meminta maaf atas nama dia. Itu yang benar. Yang salahnya, ya, aku paham dengan keadaanmu. Dan yang kedua, sehubungan dengan itu, aku ingin meminta maaf atas nama dia. Itu salah penulisannya. Lanjut ke nomor 7, ada perbedaan makna tanda titik koma dan titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, misalnya Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Arfani. Lalu ada tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1.
kewarganegaraan Indonesia titik koma. 2. Berijazah sarjana S1 titik koma. Soal nomor 8, jelaskan kenapa sering terjadi kesalahan huruf miring dan beri contoh dengan kebenarannya. Jawabannya, karena kita sepenuhnya belum mengerti apa kegunaan garis miring. Contohnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Lanjut ke nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah dengan contoh dan pembenarannya masing-masing. Jawabannya, pada klasifikasi tatakan ejaan terdapat beberapa kesalahan penulisan, dari pelafalan huruf vokal, konsonan, gabungan konsonan, dan gugus konsonan, maupun tulis dilekatkan pada kata dasar atau bentuk dasar alamiah, dan menjelaskan proses komunikasi penulisan karya tulis ilmiah. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye bye.